Instagram Live 4 Mei 2023. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar? Oke, aku langsung mulai ya teman-teman ya. Oke, aku langsung start dari IHSG dulu nih. Jadi IHSG kemarin tuh kan aku ada bilang bahwa IHSG tuh udah breakout dari resistennya di garis merah ini. Terus kemudian dia ketahan garis biru, turun lagi balik ke garis merah. Dan tadi pagi di morning briefing M-Trade diproyeksi ada potensi dia memantul dari area support merah ini. Dan benar hari ini tadi mantul beneran gitu. Jadi meskipun sempat breakdown dari garis merah itu sampai terendah di level 6780-an, terus dia naik lagi. Nah, jadi Hayatika, ini petanya IHSG bakalan kemana? Bakalan jadi sideways. Sidewaysnya antara range 6817 sampai 6945. Di sini. Gitu. Oke, terus hari ini IHSG tuh ketahan kenaikannya karena saham apa sih? Yang pertama karena BCA. Perhatikan patternnya mirip banget patternnya sama BCA, dan tadi M-Trade ada buy on weakness buat BCA, ada potensi pantulan. Terus selain itu naik karena didorong oleh saham-saham teknologi seperti contohnya GoTo, Gojek Tokopedia. Ini dia hari ini naik sekitar 9%. Dan yang menarik kalau Gojek Tokopedia ini kemarin sempat dia hampir downtrend lagi. Dengan hari ini naik tuh sebenarnya dia masuk masa sideways, nggak jadi downtrend lagi tapi jadi sideways gitu. Oke, selain GoTo, tadi saham-saham teknologi yang lain tuh ada yang naik, yaitu ada saham MTech plus 2,2% ya. Ini ada MTech naik dikit 2,2% aja, dan Bukalapak tadi juga aktif tapi ditutup cuma naik 1,69%. Ya, jadi ini buat trading jangka pendek aja kalau misalkan ada yang masuk Bukalapak gitu. Terus teman-teman, ada rotasi sektoral ya. Kalau dulu sektor komoditi lumayan aktif, perbankan lumayan aktif, kemarin sektor consumer good, hari ini sektor properti dan juga teknologi. Tapi kalau sektor teknologi aku lihat cuma pantulan jangka pendek aja, sedangkan kalau sektor properti ini karena result laporan keuangannya yang bagus gitu. Nah, jadi salah satunya ada saham SMRA atau Summarecon. Summarecon ini menarik, result laporan keuangannya cukup oke. Jadi pendapatannya dia tuh naik cuma 2%. Tapi secara growth-nya, labanya dia naik 58%. Jadi pendapatan cuma naik 2%, growth laba naik 58%. Kenapa tuh kok bisa naiknya tinggi banget? Karena ada efisiensi. Biasanya kayak gitu. Kalau nggak didapat dari keuntungan finansial atau keuntungan investasi yang lain, itu biasanya ada efisiensi. Nah, kalau yang terjadi di SMRA ini ada efisiensi, biaya keuangan tuh turun 42%. Dan ada kenaikan dari pendapatan keuangan. Nah, ini kan ya, jadi ada biaya keuangan yang turun dan pendapatan keuangan tuh naik 78,6%, jadi 49,1 miliar. Jadi kesimpulannya, keuntungannya tuh bukan semuanya didapatkan dari operasi gitu, dari penjualan. Nah, terus valuasinya gimana? Untuk SMRA ini valuasinya tuh masih discounted 33%. Dengan PBV 1 kali, dan rata-ratanya itu selama 5 tahun terakhir tuh 1,5 kali. Kita lihat ya SMRA ya. Oke, kita perhatikan SMRA.
Hari ini tuh tadi breakout dari resistennya 565, bakalan bisa menguji resisten berikutnya di 595 dan 610. Di 595 dan 610 nih ada MA200 dan juga ada resisten dari high-nya di Maret 2023. Ya, ini satu hal yang sangat bagus sekali buat SMRA, dia berpotensi menyusul BSDE. Nah, kalau BSDE ini malah udah trennya tuh udah masuk masa uptrend gitu. Jadi bukan downtrend atau sideways lagi, tapi dia udah mulai uptrend, masuk stage 2. Jadi BSDE ini trennya lebih bagus daripada SMRA. Tapi kalau yang telat masuk ke BSDE, SMRA ini bisa jadi pilihan gitu. Nah, terus BSDE itu kemarin aku udah review, dia laba bersihnya naik 154% secara tahunan, pendapatannya naik 41,9%. Kenaikan pendapatannya BSDE ini karena naiknya penjualan tanah dan bangunan dan juga pendapatan sewa gitu. Nah, sedangkan kenaikan laba dari BSDE ini didorong dari efisiensi. Karena dia kenaikan labanya jauh lebih tinggi daripada kenaikan pendapatannya dia gitu. Dari efisiensi, beban lain-lain turun sekitaran 6,8%. Valuasinya SMRA dan BSDE masih murah BSDE. Jadi current PBV-nya BSDE itu 0,6 kali, SMRA 1 kali. Jadi masih lebih murah BSDE. Kemudian Pakuan Jati ya. Jadi Pakuan Jati ini dia laba bersihnya naik 60,6%, sedangkan pendapatannya naik hanya 5,9%. Nah, dari mana ini kenaikan labanya? Kenaikan labanya tuh dari pendapatan penghasilan bunga ya. Penghasilan bunganya dia naik 124% dan laba selisih kursnya itu naik 187,2 miliar. Kalau dulu malah di kuartal 1 2022 tuh rugi 20,5 gitu miliar ya. Jadi rugi 20,5 miliar. Valuasinya lebih mahal daripada BSDE dan juga daripada SMRA 1,3 kali untuk Pakuan Jati ini. Oke, dan kalau CTRA gimana? CTRA ini malah kuartal satunya tuh rugi. Bukan rugi, maaf. Laba bersihnya turun. Ya, pendapatannya 2,1 triliun turun 4,6%, laba bersihnya 412,8 miliar masih cuan, tapi labanya nggak naik, labanya turun 1,8%. Nah, penurunan pendapatan Ciputra ini selama kuartal 1 ini karena turunnya pendapatan dari segmen kafling rumah dan kantor gitu. Valuasinya biasa aja, sama kayak SMRA di angka 1 kali PBV-nya. Kalau aku ngelihat valuasi dari sektor properti ini masih cukup murah. Sekarang aku akan kasih lihat untuk P1 dan juga CTRA. Masih sideways aja P1-nya. CTRA-nya juga masih sideways aja. Masih wait and see. Terus ini ada yang nanya TKIM dan INKP gimana? TKIM hari ini turun banget, sekitaran 4,88%, dan volume transaksinya tinggi karena memang result laporan keuangannya kurang bagus. Cuman untuk long term investment kita ngelihat valuasinya sangat murah sekali. Jadi action untuk investing dan action untuk trading memang kadang-kadang beda. Sorry. TKIM justru kita watch untuk investing ya, dan juga INKP. Penurunan labanya tuh karena penjualan dia dalam US dollar dan US-nya tuh turun. Tapi ke depan pasti US dollar juga akan naik lagi gitu. Oke, terus aku akan review untuk GoTo, Gojek Tokopedia. Tadi ada naik, aku udah bahas teknikalnya di awal. Secara laporan keuangan kuartal satunya tuh pendapatan bersihnya dia naik 123% secara tahunan. Dan rugi bersihnya dulu 6,61 triliun, sekarang udah membaik banget jadi 3,89 triliun gitu. Jadi ya ini jauh lebih bagus gitu dibandingkan dulu. Dan kayaknya udah mulai mengurangi bakar-bakar duitnya untuk Gojek Tokopedia ini. Jadi
nanti kita lihat deh, kita kawal terus. Kalau dia udah mulai bisa cuan ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk trading atau investasi. Oke. Avia, kita lihat ke Avia. Avia kemarin aku mau update Avia laporan keuangan kuartal 1-nya. Itu dia masih trennya masih turun banget. Sebenarnya perusahaan ini sehat, ini perusahaan bagus, perusahaan besar. Cuman trennya turun banget karena sektor properti dan juga sektor konstruksinya masih belum hot ya di Indonesia gitu loh. Jadi logikanya tuh orang bangun-bangun rumah butuh cat, masih belum terlalu dibutuhkan gitu. Nah, untuk pendapatannya Avia ini pada kuartal 1 2023 tuh sebenarnya naik. Tapi naiknya nggak terlalu signifikan, sekitaran 8,7%. Tapi mengingat size perusahaan ini udah gede banget, naik 8,7% juga udah bagus. Laba bersihnya naik 8,3% secara tahunan gitu. Jadi kenaikan laba bersih Avia ini terutama didorong oleh naiknya pendapatan, terutama disebabkan segmen architectural solution-nya dia tuh naik 11,2% gitu. Terus free cash flow-nya dia cukup gede, sekitaran 277 miliar dan capex-nya 45 miliar. Dan Avia ini dia berencana untuk bagi dividen tuh setidaknya 50% dari laba bersih. Karena kita ngelihat harga sahamnya masih di bawah ya. Kita lagi watch untuk investing. Cuman kalau ditanya valuasinya, itu PE ratio-nya secara angkanya lumayan gede. Dan kita belum dapat benchmark untuk average PE ratio 5 tahun. Jadi kita ambil rata-rata selama 16 bulan terakhir tuh PE ratio-nya 31 kali. Dan current PE-nya tuh di angka 27 kali gitu. Ya, ini kita wait and see dulu untuk Avia. Dan kita lagi review juga untuk S Hardware. S Hardware ya, aku review S Hardware dulu. S Hardware nih downtrend banget ya, dan sekarang sih sebenarnya udah mulai sideways. Aku coba bersihin chartnya, jadi dia udah nggak turun tapi udah mulai ke samping gitu. Ini sebenarnya menarik banget buat investing ya. S Hardware ini dia PI-nya sangat murah sekali dibandingkan dengan rata-rata 5 tahunnya di angka 28 kali. Sedangkan saat ini current PI-nya tuh di angka 11,6 kali gitu. Jadi valuasinya tuh S Hardware nih diskon 59%. Jadi yang masih diskon valuasinya gede-gede tuh ada S Hardware, ada Tekim, dan INKP. Cuman kalau beli Tekim dan INKP itu kan masih bisa turun gitu. Jadi kayak nangkep pisau jatuh buat tradernya, kalau investornya nyicil dikit-dikit gitu. Sedangkan kalau S Hardware ini secara teknikal dia udah mulai melandai. Jadi nggak terlalu bikin deg-degan lagi dalam jangka pendeknya. Nah, S Hardware ini dia secara laporan keuangan ya pendapatannya naik 4,7% jadi 1,7 triliun dan laba bersihnya itu naik 3,17% itu jadi 158,36 miliar dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Nah, pendapatan S Hardware ini tuh disumbang paling banyak oleh produk perbaikan rumah 6,59% secara tahunan gitu. Jadi 929,98 miliar, banyak banget ya. Segmen produk permainannya dia tuh meningkat sekitar 8,32%, jadi 70,46 miliar, nggak terlalu signifikan dibandingkan totalnya sebenarnya. Untuk lifestyle atau gaya hidupnya itu sekitaran naik 2,19%. Intinya S Hardware sebenarnya masih ada potensi, masih ada peluang. Oke, terus kita mau review juga untuk selain itu dari sektor komoditi, ada saham Indika Energy, laba bersihnya turun 21,47%, masih cuan dengan pendapatannya dia naik ke 9,15%. Nah, laba bersihnya turun kenapa nih? Dikala pendapatannya dia naik, karena adanya kenaikan biaya pokok kontrak dan penjualan yang naik sekitaran 24,16% secara tahunan gitu. Jadi 707,74 juta US dollar. Nah, kenaikan beban terbesarnya Indika Energy ini dialami dari post royaltinya dia tuh sebesar 183,79% gitu. Jadi naik cukup banyak.
jadi 251,61 juta, naiknya di atas 100%, 183%. Oke, sekarang kita lihat secara teknikalnya. Indica Energy tadi M-Trade ada jualan, masih cuan sekitaran 3-4% untuk jangka menengahnya karena udah breakdown dari support yang biru ini. Ini adalah support kuat yang kemarin jadi support penahannya dia sebenarnya. Dan ada kemarin sempat hijau-hijau, justru malah kita lihat oh bisa buy on weakness nih, ternyata enggak. Dan kemarin kita nggak beli lagi. Jadi kita tadi profit taking untuk jangka menengahnya sekitar 3,2-4,6% gitu. Oke. Jadi wait and see dulu ya untuk Indica Energy ya. Ini ada pertanyaan, ajari cara tahu flow duit gede kemana. Flow duit gede kemana? Kalau aku as simple as ngelihat chart dan juga volume, chart dan juga volume. Saham yang dia naik dengan volume transaksi besar itu most likely diakumulasi, dan kalau saham yang dia turun dengan volume gede itu didistribusi gitu. Jadi sesimpel itu. Kalau ngelihat bid offer gimana? Bid offer bisa juga, tapi ngelihat bid offer itu sangat kecil sekali time frame-nya, hanya untuk jangka pendek, untuk scalper gitu. Sedangkan kalau kita main pakai bid offer untuk yang jangka pendek, scalping kayak gitu, itu quote on quote tuh kalah sama bandar yang main-main di jangka pendek gitu sih, bandar modal kecil. Sekaliannya kalau ngomong frontalnya, kalau ngegoreng saham sekalian duit gede nggak apa-apa. Kalau mereka pakai duit gede, mereka masuknya nggak gampang, keluarnya juga nggak gampang, sehingga kita retail tuh bisa numpang, justru malah bisa menguntungkan retail loh gitu, karena jadi ada liquidity, mereka bisa menjadi liquidity provider gitu. Anyway, cara ngeceknya gimana untuk jangka menengahnya, duit gede kemana, selain ngelihat foreign net buy sell di mana, itu kita juga ngelihat volume penjualan di chart. Oke. Misalnya baru kalau mau belajar dari awal gimana, nontonin aja IG live aku kalau mau gratisnya. Sedangkan kalau mau benar-benar dipandu, dibimbing gitu, dan dikasih recommendationnya ya, jadi saham-sahamnya apa aja secara terstruktur, itu bisa join MFast. MFast nih besok ada promo, kayaknya ada promo Harbolnas untuk MFast dan STE. M-Trade-nya nggak ada promo besok. Jadi memang kita lagi ajakin orang untuk investasi, langsung aja DM saya di DM saya dengan ketik MFast, nama, email, dan HP gitu. Bedanya apa sih dengan belajar di YouTube gitu ya? Namanya juga dibimbing, kayak kamu dapat guru les, di mentoring, mau nanya-nanya bisa, dan ada pilihan sahamnya diupdate terus gitu. Misalkan beli Ases, ternyata Asesnya turun, diapain nih, dikasih tahu gitu. Oke. Terus Kalbe Pharma, aku mau review Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini perusahaan yang menurutku pergerakan harga sahamnya tuh cukup antik gitu. Dia tuh bertahan, dia tuh nggak kalau turun tuh nggak sampai turun banget, tapi kalau naik juga susah naik banget cepat gitu. Jadi Kalbe Pharma ini secara pergerakan harga saham ini cocok untuk hedging. Hedging tuh artinya daripada duit nganggur di portfolio, ditaruh di sini aja gitu. Kalau turun ya nggak sampai gimana, kalau naik bisa tuh silahkan kalau mau di profit taking atau mau buat investasi jangka panjang. Kalbe Pharma sekarang lagi di area support kuatnya sekitaran 2020 atau level 2000-an. Breakdown dari situ bisa menjadi downtrend dalam jangka pendek. Jadi sekarang momen yang cukup bagus untuk Kalbe Pharma buat buy on weakness sebenarnya untuk yang trading, swing trading. Sedangkan kalau untuk investing, sebenarnya Kalbe Pharma ini secara valuasi udah cukup mahal. Jadi kita ngelihat secara chart ini untuk trading dan investingnya udah cukup mahal. Cuman kalau ditanya jangka panjang masih akan bisa naik untuk investingnya. Tapi investor momen buy kapan, bisa sabar-sabar nunggulah, nyicil-nyicil aja, jangan semua dihabisin di modal sekarang ya. Oke, sekarang momennya untuk yang jangka pendek dulu. Bikin poni. KB Pharma bakalan bagi dividen, dividennya nggak besar, sekitaran 38 per lembar saham. Setara dengan 52,5% dari laba bersih Kalbe Pharma tahun 2022. Kok kecil dividennya? Ya jumlah saham yang beredar banyak. Maka dari itu ada keuntungannya kalau perusahaan melakukan buyback, jumlah saham yang beredar tuh jadi lebih dikit gitu. Dan pembagian dividen juga secara dividen per share pasti akan lebih besar, earning per share juga akan lebih besar, valuasi akan lebih murah kalau perusahaan ada buyback gitu. Nah, perusahaan yang mau buyback sahamnya ada Tebik nih ya. Tebik nih mau buyback.
Jadi kemarin sempat breakdown tebiknya, kemudian ini balik lagi ya. Tapi kalau yang udah cut loss nggak apa-apa. Ini berarti kalau ngikutin sistem memang dia udah breakdown kok. Ya udah mau gimana, daripada kebablasan diterus-terusin. Ya kalau gitu nemuin kayak gini nanti next time nggak usah cut loss, malah bablas nanti. Jadi untuk tebik sendiri ini udah sempat breakdown, ya udah biarin aja. Tapi dia ada kabar tebik ini dia bakalan ada buyback gitu, sekitar 1,13 miliar saham atau 5% dari modal ditempatkan dan di store penuh tebik sekitaran 2,5 triliun. Ya dari 2,5 triliun itu tadi. Nah buybacknya tuh dilakukan dalam periode 3 bulan. Sekarang masih murah-murah banget. Jadi sebenarnya kalau mau masuk tebik ini buat jangka panjang gitu. Pilihannya sekarang lumayan banyak ya, ada MTEL dan juga ada Tower juga gitu. Nah buybacknya akan dilakukan tuh terhitung sejak 4 Mei 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023. Pantengin terus dari 4 Mei sampai 3 Agustus, ini pas harga murah-murahnya. Jadi kalau kamu tipe yang jangka panjang banget mau nabung dikit-dikit di tebik, ini bagus gitu. Jadi untuk jangka panjangnya dia bagus, bikin harga saham semakin atraktif dan juga valuasi dari saham ini akan semakin murah. Kenapa? Karena price dibandingkan dengan earnings per share gitu. Jadi harga sahamnya turun, sekarang masih rendah, dibagi EPS. Kalau ada buyback, earnings per share-nya itu akan naik gitu. Jumlah saham beredar, earnings per share tuh laba bersih dibandingkan dengan jumlah saham beredar. Nah kalau jumlah saham beredarnya makin dikit, otomatis pembaginya makin kecil. Nah semoga bisa dipahami. Oke. INKP tadi udah aku bahas. Update laporan keuangan kuartal 1 2023 Bumi. Tadi udah ada Indi, sekarang aku akan review untuk Bumi ya. Di breakdown dari area support 117 dan pendapatannya dia Bumi ini dia naik 30%, labanya dia naik 39%, tapi chartnya masih downtrend, masih tren turun terus. Jadi tidak semata-mata kalau laporan keuangan bagus, labanya naik terus harga sahamnya naik, enggak gitu. Jadi dia justru malah masih bisa turun gitu. Jadi kita wait and see dulu aja untuk Bumi Resources ini. Oke. Medco aku belum cek untuk buybacknya atau aksi korporasinya. Oke, aku review untuk SCMA ya. SCMA kuartal 1 itu dia labanya turun banget 74%. Masih cuan sih perusahaan ini, tapi labanya turun. Meskipun pendapatannya tergolong flat, turun 0,65% aja. Kenapa SMA ini labanya turun? Ini disebabkan karena beban program dan siaran itu naik, biayanya naik, beban usaha juga naik, beban keuangan naik, pendapatan operasi lainnya tuh menurun drastis gitu. Jadi pendapatan dari sumber lain turun, terus biaya-biaya naik. Jadi sebenarnya gimana pintar-pintarnya dari perusahaan ini untuk berhemat. Oke, ini ada yang nanya PTBA boleh masuk nggak? Hari ini tadi kita ada spekulatif buy on weakness buat PTBA karena udah beberapa kali ARB dan di area support. Tapi tadi sempat turun dan kita mau wait and see besok ya untuk PTBA ini ya. Biasanya kalau mau ada pantulan biasa akan ada ekor panjang dulu gitu. Jadi ya anyway, wait and see dulu aja. Oke, terus kita mau lihat untuk ada saham yang lain yang aku mau review. Oh, Astra International hari ini bagi dividen, Kamdev deh, penghitungan dividen. Besok bisa turun. Indika Energy hari ini juga penghitungan dividen yieldnya gede buat Indika Energy 8 atau 9%, besok bisa turun banget dan jangan masuk dulu, biasanya baru turun hari pertama, lusa masih bisa turun lagi.
Terus Akra 9 Mei bakalan bagi dividen, tapi dividen yieldnya kecil 3,2% aja. Jadi wait and see dulu untuk Astra dan juga Indi. Kalau jatuh dalam habis bagi dividen selama beberapa hari ke depan, justru Astra bisa buat investasi jangka panjang. Oke, UNTR gimana kabarnya? Habis bagi dividen dia ARB berjilid-jilid. Ini tadi udah mulai ada aktivitas ya. Jadi ini supportnya di 24.000. Ini udah mulai ada aktivitas sih untuk UNTR ini. Grup SRTG kenapa pada jatuh ya? Sebenarnya bukan pada jatuh, karena SRTG itu kan banyak di sektor komoditas. Komoditas tuh siklikal. Di tahun 2022 kemarin tuh udah naik tinggi gitu. Jadi tahun ini harga batu baranya tuh aku bisa bilang normalized, bukan jadi jelek. Harga batu baranya normalized, jadi wajar dong kalau misalkan turun. ITMG belum naik ya, sektor batu bara masih belum naik. Tower gimana? Tadi udah bahas Mitratel dan Tebik, kita coba bahas Tower. MTEL udah dibahas tadi. Aku bahas Tower ya. Yang menarik, Tower tadi justru mengalami pantulan dari area support. Jadi kita ada buy on weakness gitu buat Towernya. Oke. Singkat cerita, gimana sih market ini sebenarnya? Kok lagi naik bentar, turun lagi, naik bentar, turun lagi. Namanya juga lagi di fase sideways, belum fase yang strong uptrend gitu. Jadi balik lagi ke IHSG, bentuknya kayak gini, ini udah satu awal yang bagus sebenarnya. Kalau pendapat aku ini satu awal yang bagus. Kalau dulu kan masih downtrend nih, kena downtrend line terus yang merah. Terus kemudian udah bisa naik keluar dari downtrend line-nya. Sekarang tuh masa sideways besar, tapi tren kecilnya udah mulai naik gitu. Jadi udah mulai oke lah. Ini hari ini mantul juga, ngikutin banget teknikalnya, ngikutin chartnya di sini. Dan ini chartnya mirip banget sama saham BCA. Jadi tadi yang belum punya saham BCA kita kasih tahu boleh beli nih untuk BCA-nya di investasi juga gitu. Seandainya udah punya ya tinggal nge-hold aja gitu. Sell on May and go away nggak? Biasanya cerita sell on May and go away itu sebenarnya kita ngelihat dari bulan-bulan sebelumnya. Definisi sell on May itu orang-orang di Amerika sana tuh, di negara barat, mereka tuh mau masuk masa-masa liburan musim panas atau summer holiday, sehingga mereka mau mengamankan duitnya di aset yang lebih aman, dan biasanya ditaruh di obligasi. Nah kalau di Indonesia sendiri itu bisa ditaruh di mana, apakah di Indonesia ngikutin hal yang sama atau enggak. Kadang-kadang juga bisa mengikuti, tapi aku memperhatikan definisi dari sell on May and go away itu bukan soal bulan Mei-nya, tapi sebenarnya dari Mei sampai Septembernya. Nah kalau dari Mei sampai September itu turun, berarti itu terjadi sell on May and go away. Tapi kalau misalkan dari Mei sampai September itu biasa-biasa aja, berarti enggak gitu. Jadi siklus di pasar saham dalam setahun tuh biasanya terbagi jadi dua, sekitaran Mei sampai September Oktober, dan juga bottomnya di Oktober biasanya naik sampai dengan bulan April. Tertinggi kenaikan tuh biasa terjadi di bulan Desember, November, Desember gitu, karena keluar earnings, laporan keuangan kuartal 4 gitu. Biasanya hasilnya bagus-bagus kalau di kuartal 4 di penghujung tahun, window dressingnya biasanya bagus gitu. Nah jadi gak perlu terlalu dikhawatirkan kalau saat ini, karena aku ngelihatnya dari Januari sampai dengan April sendiri kenaikan di market itu nggak signifikan. Jadi apa yang mau dijatuhin juga naiknya juga nggak signifikan. Mungkin sektor perbankannya gimana? Oh, perbankan udah naik dari 2022 kemarin, sedangkan 2023 malah sideways. Intinya di tahun 2023 ini nggak terlalu banyak akumulasi, kecuali beberapa hari kemarin di pekan lebaran, malah sehari 2 hari setelah libur lebaran itu banyak akumulasi sekitaran 1 sampai 2, sekitaran hampir 2 T gitu. Asing net buy 2 T-an di saham-saham big cap banking gitu. Dan selebihnya dari itu ya sebenarnya akumulasinya cuma dikit-dikit aja, malah banyakan net sell-nya. Jadi apa yang mau dijual kalau mereka belum pada beli di tahun ini gitu. Kesimpulannya di bulan Mei ini aku ngelihatnya market bakalan nggak akan ada kejatuhan yang sampai gimana-gimana, justru malah lagi mau recover ngelihat bentuk IHSG-nya kayak gitu tadi gitu ya. Oke, dan biasanya kalau saya ulang tahun tuh market nggak boleh turun.
Kita lihat aja nanti ya. Di 20 Mei biasanya ada promo juga. Tapi ini kita ada promo tanggal 5. Besok Harbolnas itu untuk Mfast dan juga untuk super trader juga. Kenapa bukan Mtrade? Karena kita mau encourage teman-teman semuanya tuh sebenarnya untuk belajar dulu. Di Mfast Academy itu diajarin investing dan fundamental, sedangkan di super trader itu diajarin cara tradingnya. Nah, kita maunya teman-teman belajar dulu. Jadi kalau masuk Mtrade kalian udah belajar itu fondasinya lebih kuat. Bedanya apa dengan edukasi di luar sana? Of course, ini cara trading ala saya, cara investing ala saya. Itu sebenarnya yang dibeli itu. Dan juga ada mentoring tanya jawabnya. Beda kalau misalkan gabung grup-grup itu, jawabannya bisa beda-beda gitu. Jadi ngikutin sistem yang firm. Oke, kita sekarang coba lihat gold atau harga emas gimana. Tonton semuanya, sebelumnya aku mau kasih tahu followin terus story aku karena aku akan update itu info-info di story gitu. Jadi nggak di feed lagi kayak info Instagram live dan lain sebagainya tuh di story. Oke, ini kita coba lihat untuk harga emasnya tuh naik breakout dari level tertinggi sepanjang masa. Ini breakout ini di tahun 2020 kemarin. Jadi ini resisten yang kuat banget. Menurut aku ini bakalan turun dulu karena ini kuat banget. Jadi para nyangkuters yang di angka 2070 ini analisis gold atau emas, mereka trader ini yang nyangkut di sini mereka akan jualan atau mungkin udah kena margin call tuh. Nggak ada yang nyangkut lagi. Nah, jadi wait and see, hati-hati yang trading di emas ya. Ini ilmu workshop super trader bisa dipakai banget. Better nunggu retracementnya dulu. Dan kalau mau diperhatikan untuk harga emas rupiahnya besok akan di-share di morning briefing besok pagi. Itu sebenarnya naiknya nggak terlalu signifikan, nggak kemana-mana karena kan dikaliin sama US dollarnya tuh justru malah turun gitu. Jadi rupiahnya menguat. Jadi emas secara emas secara fisik batangan tuh naiknya nggak terlalu signifikan gitu. Jadi ternormalize karena US dollarnya turun gitu. Nah, ini bagus sebenarnya US dollarnya melemah, rupiah menguat, nih bagus buat Indonesia. MDKA dan kawan-kawan, apakah dapat sentimen positif dari kenaikan harga emas? Tadi pagi kita ada antisipasi untuk kenaikan, ternyata nggak ada. Dan memang untuk harga emas ini nggak sesensitif harga batu bara. Biasa kalau harga batu bara naik itu tercermin di chartnya gitu. Tapi ini emas dia nggak terlalu sensitif seperti itu. Dan MDKA juga nggak terlalu banyak ada pergerakan. Kita malah lagi pantau Antam. Kenapa? Karena Antam ini dia ada patternnya seperti V pattern gitu. Anyway teman-teman, apa yang aku bagikan di Instagram live ini sifatnya end of day. Jadi kita kalau update market sekarang harus benar-benar real time ya. Jadi teman-teman bisa ikut Mtrade untuk dapat rekomendasi secara real time-nya. Oke, jadi itu aja dari aku malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan rekamannya ada di YouTube Mtrade atau YouTube Ellen May. Sebenarnya namanya YouTube Ellen May, tapi URL-nya ada di mtrade.id/YouTube. Hai Pak Teddy, hai Bernard. Ya, jadi kalian yang mau belajar Mfast dan workshop STE Super Trader Express, langsung aja DM saya Mfast atau STE, kamu pengen tahu apa, nama, email, dan WhatsApp. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Salam profit, selamat malam.